Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Insyaallah pagi ini kita akan belajar tema 6 subtema 2, yaitu perubahan energi. Kita akan belajar tentang pentingnya menggunakan energi dengan benar ya. Bagaimana sih cara menggunakan energi dengan benar? Yaitu dengan melakukan penghematan dalam menggunakan energi. Melakukan penghematan dalam menggunakan energi adalah bentuk penggunaan energi secara benar. Contohnya menggunakan energi secara benar yaitu, coba dilihat di dalam gambar ya, mematikan saklar lampu yang tidak digunakan lagi ya, merupakan contoh menggunakan energi dengan benar ya. Misalnya di kamar kita ya, sudah pagi ya, matahari otomatis sudah masuk ke ruangan kita. Nah, untuk menghemat energi dengan benar sebaiknya ya lampu kita matikan ya. Nah, selain itu memanfaatkan energi listrik dengan bijak itu merupakan salah satu gunakan energi secara benar ya. Coba perhatikan gambar di samping ya. Itu kan ada siswa ya yang ada di dalam kelas ya. Siswa tersebut gitu ya, itu kan selesai pembelajaran ya, mematikan kipas angin yang tidak lagi dipakai ya di dalam kelas tersebut ya. Itu merupakan penggunaan energi secara bijak. Dengan demikian ya, kamu telah menjalankan kewajibanmu untuk menghemat energi listrik ya, dengan menggunakan energi secara bijak tadi ya, dengan mematikan lampu yang sudah tidak dipakai dan mematikan kipas angin yang ada di kelas ketika pembelajaran sudah selesai ya. Itu merupakan salah satu cara kita menjalankan kewajiban menghemat energi. Sekarang kita akan belajar tentang perilaku yang benar dalam menggunakan energi ya. Menghemat dan tidak membuang-buang energi artinya menggunakan energi seperlunya ya. Yang berikutnya, kegiatan itu termasuk perilaku yang benar dalam menggunakan energi. Misalnya tadi ya, menghemat energi artinya begini, ketika kipas angin tadi sudah tidak digunakan ya, kita matikan ya. Itu merupakan perilaku yang benar menggunakan energi. Nah, sekarang ada pertanyaan. Sudahkah kamu menghemat energi ya dan menggunakan energi sesuai fungsinya ya? Ya, kita evaluasi ya. Kita mengevaluasi diri kita sendiri ya, ketika di rumah ya. Itu kita sudahkah peduli atau sudahkah kita peduli tentang penggunaan atau penghematan energi. Misalnya di rumah pagi ya, matahari sudah bersinar sangat terang, terus cahaya matahari sudah masuk ke kamar kita ya. Seharusnya ya, sebagai orang yang peduli terhadap penghematan energi ya, tidak usah disuruh sama orang tua kita, harusnya kita peduli ya, mematikan lampu tanpa disuruh ya. Apalagi sekarang ya, cuacanya kalau kan sudah penghujan ya. Biasanya kalau cuaca penghujan itu udara kalau malam dingin ya. Nah, sebaiknya ya
kita tidak usah menggunakan AC ya kalau sudah udara dingin. Itu salah satu juga cara untuk menghemat energi, atau kita tidak usah menggunakan kipas angin lagi ya. Ya, di samping itu juga kita kecilkan juga. Misalnya biasanya 3 ya, kita menyetelnya 3 itu kipas anginnya ya, kita kecilkan menjadi 1 ya, biar tidak terlalu dingin. Atau mungkin biasanya kita menyetel AC-nya sampai 18 ya, kita setel menjadi 24 gitu ya, biar tidak terlalu dingin. Nah, di samping itu juga ajaklah orang-orang yang ada di sekitarmu untuk bersama-sama berperilaku benar dalam menggunakan energi ya. Misalnya nih, kadangkala ya kita sangat boros dalam penggunaan energi ya. Misalnya kita sudah menyalakan TV, di samping itu juga kita menyalakan radio atau tape ya, tape recorder, atau mungkin kita menyalakan HP gitu ya. Kalau tidak dilihat TV atau tidak ditonton, sebaiknya dimatikan. Itu adalah perilaku yang benar dalam menggunakan energi ya. Misalnya kita sudah mendengarkan melalui radio ya, TV-nya dimatikan, salah satu saja, jangan semuanya bersama-sama dalam pemakaiannya, karena tidak fokus ya. Kita melihat TV, mendengarkan radio ya, melihat HP, pasti tidak fokus ya. Salah satu saja ya yang ditonton atau didengarkan ya. Kalau misalnya TV ya TV saja, matikan HP-nya atau matikan radionya ya. Itu adalah perilaku yang benar dalam menggunakan energi ya. Nah, sekarang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan energi. Ya, hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan ya. Di dalam penggunaan energi, hak dalam memanfaatkan energi adalah sebagai berikut. 1. Memanfaatkan sumber energi di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, ikut mengelola sumber energi ya. Ini jelaskan dulu ya. Memanfaatkan sumber energi di mana saja dan kapan saja ya. Misalnya ya, penggunaan sumber energi listrik ya, kita bisa menggunakan kapan saja ya. Tetapi kita juga harus berperilaku hemat ya. Yang berikutnya yaitu ikut mengelola sumber energi. Ya, contohnya mengelola sumber energi adalah mematikan lampu jika tidak dipakai, yang mematikan kipas angin jika tidak dipakai, ya, mematikan televisi jika tidak ditonton. Itu merupakan ikut mengelola, contoh ikut mengelola sumber energi ya. Nah, berikutnya tadi kan sudah hak ya, yang apa yang kita dapatkan ya tadi. Sekarang kewajiban. Kewajiban itu apa yang harus kita lakukan ya. Kewajiban dalam memanfaatkan energi adalah sebagai berikut ya. 1. Menggunakan sumber energi dengan hemat ya. Yang kedua, tidak membuang-buang energi dengan percuma. Yang ketiga, menggunakan sumber energi sesuai fungsinya. Coba ya amati di gambar ya. Di gambar ini ya, ini banyak sekali ya lampu yang menyala. Nah, di samping itu juga coba dilihat, di situ ada keran yang mengalir ya. Ada tape recorder yang menyala, TV yang menyala, dan anaknya pun pegang HP ya. Nah, karena kita punya kewajiban menghemat sumber energi agar tidak cepat habis, sebaiknya ya, atau kewajiban yang harus kita lakukan ya, melihat gambar tersebut ya, harusnya anak ini peduli ya. Kewajibannya apa harusnya? Mematikan keran air ya. Terus mematikan lampu ya, salah satu saja lampunya yang
dinyalakan, itu kan dua-duanya nyala ya. Terus mematikan ya tape recorder dan televisi ya, karena dia lagi sibuk dengan HP-nya ya. Tape-nya tidak didengarkan atau radionya tidak didengarkan ya, TV-nya juga tidak ditonton. Itu adalah perilaku yang tidak hemat. Yang berikutnya, tidak membuang-buang energi dengan percuma ya. Dengan mengamati gambar ini ya, perilaku yang benar harusnya kita hemat energi tersebut ya. Air dibiarkan mengocor begitu saja, berarti kan tidak hemat ya. TV dibiarkan menyala saja ya, berarti energi listrik ya dibuang secara percuma ya. Nah, yang berikutnya, menggunakan sumber energi sesuai fungsinya ya. Nah, tadi kita lihat di gambar ya, kalau kita tidak menonton televisi, tidak mendengarkan tape recorder ya, itu tidak kita fungsikan ya, kita matikan ya. Nah, itu adalah kewajiban dalam memanfaatkan energi ya. Nah, kita ya kalau sudah tahu ya, anak-anakku semuanya, kalau sudah tahu ya, harus kita jalankan kewajiban tersebut ya, karena perilaku yang mubazir ya, perilaku yang mubazir adalah dalam agama Islam kan temannya syaitan ya. Jadi jangan sampai kita membuang-buang energi ya, itu sama saja kita berteman dengan syaitan, dan kita pun harus hemat ya. Oke, selanjutnya contoh cara menghemat energi ya. Yang pertama, mematikan lampu jika tidak dipakai ya. Menggunakan peralatan listrik yang hemat energi ya. Sebaiknya ya kita menggunakan peralatan listrik yang hemat energi, yang voltasenya rendah ya, biar tidak membayarnya pun tidak terlalu mahal ya kalau kita menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. Yang kedua, mencuci pakaian 2 kali sehari ya. Nah, biasanya kalau mencuci pakaian pakai mesin cuci ya, itu tunggu sampai 2 hari ya. Kalau sehari masih belum banyak, kira-kira baru sedikit ya, tunggu sampai 2 hari. Di samping hemat energi listrik, juga hemat energi air ya. Tuh. Yang berikutnya, menggunakan pendingin ruangan seperlunya saja ya. Jadi jangan di setelnya jangan terlalu dingin banget ya. Yang berikutnya, cabut kabel listrik atau peralatan elektronik dari saklar ketika tidak digunakan nih. Kebanyakan nih kalau mematikan kipas itu hanya dimatikan keren gitu saja ya, atau mematikan setrika itu hanya dimatikan saja. Padahal sebenarnya gitu ya, kalau tidak dicabut kabel listrik itu dari saklar, itu pernah baca buku ya, Bu Heni pernah baca buku, itu masih 80% menggunakan energi listrik. Jadi biar hemat, itu cabut kabel listrik atau peralatan elektronik dari saklar ketika tidak digunakan ya. Yang berikutnya, tujuan menggunakan energi listrik dengan bijak adalah ya, agar cadangan energi tidak cepat habis dan bisa digunakan untuk generasi yang akan datang ya. Nih, apabila kita menggunakan energi itu dengan bijak, dengan hemat, itu energi tidak cepat habis. Apalagi energi yang tidak bisa diperbaharui ya. Contohnya energi listrik ya, itu kan tidak bisa diperbaharui ya. Energi yang berasal dari fosil itu tidak bisa diperbaharui, itu akan cepat habis. Nah, dan
apabila cepat habis ya, anak cucu kita yang atau generasi yang akan datang tidak bisa menikmati lagi ya. Nah, agar kita merasakan atau menggunakan energi ya yang tidak bisa diperbaharui, itu sebaiknya kita harus hemat energi ya. Saya kira Bu Heni cukupkan saja ya materi dari Bu Heni. Nah, setelah paham ya, kalian kerjakan latihan soalnya yang ada di buku pulpen kalian halaman 148 muatan PPKN saja ya. Ya, insya Allah Bu Heni cukupkan sekian dulu materi dari Bu Heni pembelajaran tematik hari ini. Semoga apa yang Bu Heni sampaikan bermanfaat bagi kalian semua ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.